Baik teman-teman, selamat datang di Getty Coaching Clinic Daily ya bersama saya kembali Bayu Asta. Kita masih lanjut membahas, sebenarnya macam-macam ya tiap harinya tentunya topik yang berbeda-beda. Sebelum saya mulai, mungkin saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lalu menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Cepat ya saya ngomongnya ya. Teman-teman, kita hari ini kembali mempelajari copywriter, tentunya dengan tamu yang praktisinya, yaitu Mas Zai. Iya, saya. Apa kabar? Baik. Zainuddin panggilnya Zai, lebih gaul, ya kan lebih hip. Kekinian. Lebih kekinian. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman juga semoga semuanya sehat ya dalam keadaan yang dilindungi juga tentunya. Kita kalau ngomongin COVID selalu panjang dan aduh ya yang penting kita maunya selesai lah ya teman-teman, jadi mohon untuk protokolnya diketatin kembali. Mas E, sebelum kita tadi mulai ini teman-teman sebenarnya ada banyak pertanyaan. Wow. Oke, jadi teman-teman nih memang daily coaching clinic ini untuk sebenarnya fasilitas yang kami berikan untuk teman-teman alumni pelatihan Getty dan UKM-UKM binaan kami ya. Jadi untuk teman-teman yang di YouTube, kami sedang membuka sebenarnya ya untuk umum. Jadi ada channelnya di description, silahkan diklik. Untuk teman-teman yang di Telegram, karena kita live di Telegram, pertanyaan ada di grup khusus, grup diskusi. Tapi kemudian kalau teman-teman miss out, ya ini ada replaynya di YouTube Getty Incubator channelnya. Ada dua channel Getty memang, Getty TV dan Getty Incubator. Kalau yang coaching clinic ada di Getty Incubator ya. Saya boleh masuk langsung ke pertanyaan? Oh iya, boleh. Nah, ini yang soalnya kenapa saya pengen masuk, karena sebenarnya ini kunci banget kalau untuk teman-teman terutama kan pebisnis maunya menjual. Iya. Copywriting untuk memancing pembeli. Mungkin first stepnya itu dari mana kita memulai? First step-nya itu adalah untuk memancing pembeli, itu adalah kita tunjukkan kelebihan produk kita dong. Aha. Yes, itu penting banget gitu. Oke. Jadi nomor satu adalah Kelebihannya dibandingkan kompetitor, tapi tidak dengan cara menjatuhkan kompetitor ya, karena negara kita nggak se-ekstrim itu juga gitu, maksudnya yang terang-terangan misalnya iya pakai produk ini tapi jangan yang ini karena ini gitu. Nah, tidak se-ekstrim itu juga ya, cara-cara halus aja. Contohnya kalau saya jualan apa ya, saya kalau kepikir produk selalu IT produknya, nggak masalah. Ya nggak masalah Nah, gitu. oke. Ya. Saya nggak masalah buat Mas saya mau challenge Mas saya untuk Oh, bikin. selama ini saya ke produk-produk makanan gitu, Oke, misalnya boleh makanan. Misalnya saya jual susu apa? misalnya gitu, Dan itu minuman. minuman susu atau makanan berenergi gitu misalnya kayak Kemarin kita ada UKM yang jualan susu kurma. susu kurma. Oke, nah bisa misalnya gini. Tapi di platformnya mau di mana nih? Mau di televisi? Karena kan ada tiga ya, ada ATL, ada BTL, sama TTL sebenarnya dalam teknik beriklan ini gitu. Oke, boleh jelasin? Iya, ATL jadi kayak ATL itu adalah singkatan dari Above the Line gitu. Jadi Above the adalah line, oke. Above the Line. Jadi adalah teknik beriklan untuk meningkatkan awareness dari si brand tersebut. Nah, kita juga harus lihat nih tujuan utama dari si brand yang tadi Bapak sampaikan ke saya itu apa tujuannya. Oke. Itu penting juga agar kita tahu step-stepnya akan kita ambil. Oke. Gitu. Tadi itu ada ATL, Above the Line itu untuk meningkatkan awareness si buah produk. Jadi si ATL ini sangat cocok nih untuk produk-produk pendatang baru, produk-produk yang memang ingin dikenal masyarakat lebih luas, bisa menggunakan teknik dalam ATL ini. Oke. Nah, yang kedua itu ada teknik BTL, yaitu below the line, gitu. Dimana sebenarnya BTL ini lebih ke targetnya lebih spesifik gitu, target audiensnya lebih spesifik dari si brand tersebut gitu. Misalnya mungkin ingin yang kelas mana gitu, atau mungkin ingin yang hanya perempuan saja atau laki-laki saja, jadi lebih spesifik gitu. Nah, yang terakhir itu adalah TTL, through the line gitu. Jadi TTL itu adalah campuran atau gabungan dari ATL sama BTL. Oke, nyampurnya gimana maksudnya? Jadi misalnya gini, kita belanja di department store gitu, itu kan secara langsung kan berarti kan BTL kan. Yes. Nah, tapi kemudian kita dapat voucher ATL nih, misalnya kalau kamu dapat voucher ini bisa dapat diskon untuk belanja online di sini gitu. Nah, itu berarti campuran dari ATL dan BTL. Nah, sebenarnya di sini saya mau ngebahas tentang ATL nih, ATL copywriter. Jadi yaitu di televisi dan juga di radio gitu, berserta dengan teknik-teknik dan contohnya. Nah, seperti tadi yang Mas Bayu bilang tentang susu kurma ya. Nah, susu kurma misal gini, kita juga mengedepankan
value-value atau kelebihan-kelebihan si susu kurma itu tadi. Oke. Gitu. Entah itu Misalnya sehat, dapat pahala. nggak tahu sih kalau pahala. Ya mungkin lebih sehat, mungkin lebih meningkatkan energi karena kan manis kan Ya, dari Marit, si ya. gula kurmanya itu. Misal gini, nah kalau kita mau treatmentnya secara di televisi atau di radio, maka kita harus ada penekanan intonasi atau mungkin lebih storytelling gitu. Misalnya gini, contoh kecilnya ya, kita bisa gini, wah kamu kok bisa hebat banget sih, bisa pinter banget sih gitu. Iya dong, karena aku minum susu kurma yang bikin aku sehat, bikin aku berprestasi di sekolah, berprestasi juga di lapangan. Nah seperti itu kan, jadi ada hal-hal yang memang ingin kita garis bawahi gitu. Oke. Karena kan kalau kita ngeliat secara ATL ya, gitu. Karena si audiens ini nggak bisa nih berinteraksi dengan kita, mereka hanya bisa melihat aja. Oke, itu apakah itu pembeda utamanya dari ATL dan BTL? Betul gitu, karena kan Ketemu langsung dengan konsumennya. karena kan adalah si ATL ini adalah kita ingin menampilkan branding image yang kuat gitu, karena kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan konsumen. Berbeda dengan BTL, BTL bisa klik untuk membeli. Nah, itu kan ada interaksi kan. Iya. Nah, kalau kita yang di televisi, di radio, di Yes. koran, Cuman dengerin di aja di satu billboard, ya udah. pihak lah ya. Kita nggak bisa ngelakukan apa-apa, hanya ya udah nonton aja gitu, mau itu bagus atau jelek ya ditonton aja gitu, seperti itu. Oke, tapi sebenarnya dalam bisnis ATL, BTL dan TTL tiga-tiganya harus jalankah? Sebenarnya kembali lagi tergantung kebutuhan. Kebutuhan. Sebenarnya kalau ATL itu memang fokus utamanya itu adalah untuk meningkatkan awareness si produk tersebut gitu. Terus juga untuk supaya kita lebih dikenal gitu loh, karena dikenal gitu. Nah, Ini ATL ya? si televisi itu Bob the Line itu, jadi karena kita ingin dikenal, jadi kita harus pakai ATL gitu, seperti itu. Tapi kalau kita mungkin hanya untuk maintenance, misalnya udah sangat terkenal gitu, mungkin kita bisa menggunakan teknik BTL itu. Atau mungkin TTL juga bisa sih, kalau modalnya banyak mah ya nggak apa-apa juga. Karena ada ini dari sisi BTL sendiri gitu ya. Jadi kayak tanpa ATL, BTL susah dilakukan. Bener dong? Kita langsung jualan aja gitu. Orang kan nggak kenal. Nah, jadi harus kita kenalin dulu lewat ATL. Tapi ATL doang nggak kejual juga. Ya orang cuman, oh iya tuh ada brand itu. Ya udah, terus kenapa? Makanya sebenarnya dalam teknik copywriter ini penting banget nih kita menggunakan tone and manner gitu kan, terutama di ATL ya. Kan tone and manner kita, penggunaan bahasa, terus juga dan lain sebagainya, bahkan sampai ke brand ambassador yang kita pakai itu ngaruh banget gitu. Makanya kita benar-benar harus pandai, istilahnya apa ya, bersilat lidah gitulah ya, pandai berkata-kata gitu sesuai dengan target audiens yang kita inginkan gitu, agar yang si konsumen yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa melakukan tindakan apapun tuh akhirnya penasaran tuh, ini benar nggak sih, kan, seperti yang tadi saya bilang gitu. Makanya minum nih susu kurma biar kamu berprestasi di sekolah, berprestasi juga di lapangan, rasain deh gitu, atau cobain deh gitu. Terus juga penggunaan kata-kata juga harus hati-hati ya ketika kita call to actionnya gitu, karena misal gini, call to action tuh mungkin terlihat sepele gitu, tapi sebenarnya kita juga harus melihat psychological si konsumen tersebut gitu. Nah, contoh perbedaan yang paling nyata itu adalah bisa gini, beli sekarang atau dapatkan sekarang. Nah, kira-kira menurut Mas Bayu lebih enak yang mana? Beli sekarang atau dapatkan sekarang? Kayak seharusnya dapatkan ya. Tapi kok rasanya kayak agak fake ya kalau yang intinya gue bahkan beli kan, lu maunya gue beli kan, jadi saya lebih suka yang jujur, beli sekarang. Menurut Mas Bayu lebih better beli sekarang kalau buat saya dibandingkan dapatkan sekarang ya. Nah, walaupun dapatkan kan gratis gitu, tapi saya langsung bacanya this is fake. Nah, itu kan dunia komentar kan seperti itu kan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari tadi ya, atau beli sekarang atau dapatkan sekarang, nah sebenarnya kita lebih better menggunakan dapatkan sekarang. Ya, oke. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena ketika kita ngomong beli, berarti kan kita harus mengeluarkan uang. Gitu kan. Nah, secara psikologik, tidak semua orang tuh mau ngeluarin uang. Kecuali mereka ngeluarin uang untuk barang-barang mereka idam-idamkan gitu. Oh ya nggak apa-apa lah, misalnya barang-barang mereka inginkan banget gitu, ya nggak apa-apa, gue spending uang nggak apa-apa. Tapi kan jarang yang kayak gini. Tapi kan kalau misalnya produknya aja mereka gak tahu bener-bener gimana ya, nggak mungkin dong secara psikologi mereka mau ngeluarin uang. Makanya kita dapatkan sekarang harga Rp5.000 di mana gitu. Seperti itu cuma satu kata aja bisa berpengaruh. Iya, itu berpengaruh terhadap psychologicalnya. Makanya kita memang call to action pun harus benar-benar berhati-hati gitu. Jadi bisa call to actionnya
malah jadi bumerang. Iya, bisa jadi bumerang karena Jadi ya kayak beli sekarang tuh bisa gak kita generalisasi untuk semuanya, kayak jangan ngomong beli sekarang deh. sebenarnya iya sih, karena kan walaupun mungkin ya tidak terang-terang orang ngapain sih orang nyuruh-nyuruh beli, tapi kan secara di alam bawah sadar kayak ngapain sih suruh beli jir gitu kan, maksudnya Ah, ah. ya apa juga gitu, kecuali memang yang tadi kan itu bener-bener produk yang memang mereka inginkan itu seperti itu. Tapi emang sih kalau saya lihat brand besar nggak ada yang pernah bilang Beli sekarang. di in any dalam media apapun. Saya nggak pernah lihat ada kata-kata beli itu, emang nggak ada. Get aja untuk brand yang luar tuh jarang. Iya. Misalnya kayak get it now itu mereka jarang. Malah mereka lebih pada kayaknya ya enjoy the benefits. Yes, gitu, atau contohnya. the pleasure atau apalah yang mereka dapatkan. Tapi biasanya itu Langsung ke manfaatnya. hal-hal yang kayak gitu mereka yang udah maintenance sih mas, udah Iya. maintenance gitu, dimana sebenarnya mereka udah awareness orang-orangnya udah tinggi, jadi sebenarnya kalau cukup dilihat aja tuh orang udah tahu gitu. Nah biasanya itu untuk kayak dapatkan sekarang Ya. itu misal produk-produk baru, produk-produk yang memang ingin menancapkan lah gitu ya brand mereka di tengah masyarakat. Oke, mungkin saya ini Mas Rahmat tadi pertanyaannya, jadi panjang diskusi kita. Nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang lain kalau mau bertanya silakan loh, kita open ya, masih ada apa namanya. Ini baru Mas Rahmat doang, tapi nggak apa. Saya sedikit skip pertanyaannya, tergantung dari konteksnya juga. Ini tadi saya tertarik karena kita ngomongin satu kata aja bisa jadi problem. Nah, tapi kan untuk teman-teman mungkin belum ada yang se-aware itu. Mas saya sebelum menjadi copywriter itu makan waktu berapa lama? Saya 1 tahun mungkin akhirnya Lebih bisa. sih, Berapa lebih. lama waktu itu? Jadi pertama itu saya copywriter TVC dulu gitu. Nah, makanya saya hobinya storytelling kan, karena memang TVC itu harus storytelling gitu. Karena TVC itu adalah televisi. oh televisi. Televisi gitu. Oke. Televisi. Jadi memang karena dalam televisi itu kita harus benar-benar menjelaskan konsep Oke. gitu, harus benar-benar secara storytelling gitu, bagaimana tentang si produk ini, bahkan dibuat cerita dulu, misalnya kayak tadi misalnya Iya. aduh aku lemes banget nih, gimana ya, kok aku jadi tidak bersemangat, bisa kayak gitu kan storytellingnya, bisa kayak gitu. Oh iya, mungkin Padahal- kamu harus ini gitu. Padahal untuk iklan yang cuma 5 detik itu tetap harus ada kontekstualnya dulu. Kalau TVC itu 15 sama 30. Oh, oke. 15 sama 30 second. Ada juga yang 5 second sih, tapi itu yang sebentar-bentar banget gitu. Ingat iklannya yang siapa ya waktu itu ya? Dia ngebagi jadi 3. Jadi iklannya tuh balsem kalau nggak salah. Jadi dibagi jadi 5 detik 5 detik. Tapi yang terakhir tuh jadi diulang ya kan, misalnya dia lagi main bola, aduh kesengkat gitu, makanya pakai balsem. Terus tiba-tiba diulang lagi, aduh kesengkat gitu, makanya pakai balsem. Yang ketiga, aduh kesengkat, lu bilang aja mau dipijet gitu. Itu lucu, itu kreatif banget loh. Iya, Gua iya, kayak- iya. Awalnya saya ngeliatnya iklannya gini banget gitu ya, tapi ternyata, oke. Tapi ini biasanya juga kita melihat target audiensnya mas ya. Iya, Audiensnya kan seperti yang seminggu lalu bilang ABC itu kan. Iya. Nah di mana kan sebenarnya itu mungkin lebih kecek kayaknya ya kalau saya Iya, lihat dari top tapi- end mannernya ya. Tapi kan cocok, maksudnya dalam artian itu satu mudah dipahami. Kita kalaupun teman-teman yang ada di pasarnya A gitu ya, mereka masih bisa Masih bisa terhibur. paham lah ya. Masih bisa paham, nggak terus kayak ih gitu. Ya awalnya kan akan agak ih, tapi terakhirnya ada kayak Lucu juga ada ya. lucunya gitu. Saya ngerasanya mungkin awalnya kayak di C, tapi dengan ada lucunya di belakang itu bisa ya nyerempet ke A gitu. Mungkin maksudnya gitu. Mungkin. Nah, berarti ada storytelling ya tadi Iya. ngomongnya. Karena kan kembali lagi tidak ada interaksi apa-apa ya Ah, ah. konsumen dengan si brand itu. Oke. Seperti itu. Jadi memang kita harus kuat banget di storytelling. Ini berapa lama waktu itu? Berarti TVC almost 2 year, kemudian 2 saya tahun. ke Company lagi, itu 1 tahun, 3 tahunan gitu deh. Jadi in total sebelum akhirnya Ke sini full itu, on copywriter berapa tahun? berarti copywriter itu 3 tahun. Oh, oke, sebelum jadi copywriter. Copywriter itu 3 tahun menggelutinya gitu loh. Tapi itu memang saya bidangnya itu memang dari secara keseluruhan itu lebih ke TVC. Kemudian saya mencoba di radio, copywriter radio gitu. Oke. Ya udah baru itu doang sih. TVC sama radio. Radio butuh copywriter? Iya, butuh lah karena kan kita bikin Skrip. 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 Iya, juga. Itu 60 second gitu loh, 60 second, dan di radio itu memang ada keunikan tersendiri juga sebenarnya, banyak keunikannya gitu. Makanya kan saya bilang tadi ATL copywriter ya. Ini ATL juga kan, tapi kalau radio Apa? radio ATL juga. ATL juga. Radio. ATL tuh biasanya akan mahal gak sih? Sebenarnya iya betul, karena syuting itu mahal banget mas, sampai ratusan juta. Oke, jadi Syuting teman-teman divisi ya, ini syuting divisi. Ah. Makanya BTL lebih murah gitu kan, itu untuk kebutuhan sosmed aja sebenarnya kayak gitu.
sosmed nggak bisa dibilang nggak bisa. Nggak bisa, itu Karena BTL, pasti ada. karena orang bisa berinteraksi Iya. gitu, entah itu membeli, entah itu berkomen atau apa gitu, orang bisa berinteraksi. Oke, ada satu lubang berarti untuk teman-teman yang sering, soalnya kan sekarang gini ya Mas, kita ada tren yang saya lihat yang sebenarnya buat saya juga salah gitu. Kita selalu melakukan namanya medsos marketing gitu, medsos marketing terus. Tapi rasanya kalau cuman itu doang, lalu kenapa brand-brand besar masih majang banner, brand-brand besar masih ngiklan di televisi, itu nggak turun, walaupun kayak ya turun, nggak mati gitu maksudnya. Berarti ini ngomongin soal ATL dan BTL. Bukan BTS. Oh bukan. That threw me off. Saya ngomong apa tadi? Perbedaan ATL dan BTL itu tadi. Oke, kalau belajar copyright, Mas Zai belajar copywriternya ini sendiri, baca buku? Sebenarnya sih Dua-duanya? lebih ke pengalaman sih ya. Pengalaman kan kerja juga kan sebagai copywriter, terus juga kliennya tuh macem-macem, terus juga brand yang saya pegang itu jenisnya macam-macam gitu, dengan target audiens yang bermacam-macam, otomatis kan sebenarnya dari treatmentnya pun berbeda gitu, ada yang kelas A, ada yang kelas B, dan kelas C gitu. Jadi sebenarnya dari situ akhirnya terlihat banget perbedaan-perbedaan nyatanya lah ya, bagaimana kita Malah jadi lebih belajar lagi ya. karena kan nggak yang satu macam gitu, mulai dari makanan, skincare, terus juga sampai susu gitu ya, ada susu itu susu kelas A gitu ya, itu astagfirullahaladzim gitu ya, bener-bener Berapa harganya? Berapa harganya? ya itu kelas A ya, mahal ya lumayan gitu, tapi itu susu anak-anak sih sebenarnya, cuman ya kliennya astagfirullahaladzim aja dah. Ini kita ngomongin harga range-nya berapa nih? Saya jadi penasaran sampai astagfirullahaladzim. Saya pernah lihat soalnya kayak satu kotak 50.000 gitu. Enggak sih, nggak 50.000 tapi ratus. Nah, ya tapi buat teman-teman yang mungkin jualan susu juga mau ditiru, ya pasarnya beda ya. Iya, harus Pasarnya lihat juga target audiensnya siapa, target marketingnya terus siapa. itu ngiklannya kayak apa ya? Maksudnya Kalau yang A itu mereka tuh bener-bener ingin pertama itu terlihat ilmiah banget gitu loh. alright, iya Bener-bener sih. terlihat ilmiah, terlihat menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Jadi memang karena targetnya beda ya. Karena kan susunya juga mahal gitu kan, pertama itu. Sapinya wagyu kan? Mungkin bukan tapi New Zealand mereka ininya, klaimnya gitu kan. Terus juga harus brand ambassador yang dipakai atau talent yang dipakai itu adalah harus yang berbau-bau ilmiah juga gitu, entah itu dokter atau mungkin praktisi-praktisi Iya, kesehatan gitu, supaya mungkin lebih enak gitu ya. Terus juga adalah si anaknya tuh harus bener-bener luar biasa hebat banget deh gitu, bener-bener berprestasinya tuh luar biasa banget gitu. Karena kan ketika saya melihat, saya juga pernah pegang juga susu yang C nih, yang harganya 3.000 rupiah. Pernah gitu ya. Jadi kalau yang susu C ini yang 3.000 rupiah ini tuh lebih ke bagaimana gue tuh bisa kuat aja gitu, bisa kuat, ceria, energi gitu. Karena kan ya kalau dari segi mungkin kandungan nutrisinya juga kan beda ya. Jadi treatmentnya kan beda juga dengan si susu A yang harganya ratusan ribu rupiah ini gitu. Rasa saya sih sama ya. Sebenarnya. Ya. Nggak sesama itu. Sapinya lebih kental kandungannya maksudnya. Oke, Gitu. ini saya boleh lanjut ya Boleh. ke pertanyaannya. Kalau dari copywriter bisa jadi ke public speaking nggak sih? Ada relation nggak di antara kedua itu? Iya gitu, karena kan Oh, ya? sebenarnya gini, iya itu sangat banget gitu. Kemampuan public speaking menurut saya nggak hanya di copywriter ya mas ya, karena sebenarnya di bidang-bidang lain juga bisa sih. Sebenarnya karena gini, misal gini ATL ya saya di televisi gitu kan, itu kan sebelum kita beriklan sampai plak kutip plak jadi di televisi, itu kan prosesnya panjang banget gitu loh. Salah satunya adalah kita harus present ke klien dan meyakinkan story atau jalan cerita yang untuk TVC itu kita buat itu benar-benar bisa meyakinkan dan message yang ingin disampaikan itu tersampaikan. Oke. Nah itu kan butuh teknik juga kan, nggak mungkin misalnya oke nih anak ini hari ini belajar ini gini, nggak mungkin seperti itu kan. Tapi sebenarnya bagaimana tone and manner kita seperti saya bilang kan, wah kamu kok lemas, iya nih karena aku beli ini, makanya nih minum nih biar kamu makin sehat dan makin jago. Nah itu kan sebenarnya treatment. Nah hal-hal kayak gitu kan sebenarnya melatih public speaking kita untuk lebih bagus gitu kan, agar pesan yang kita ingin sampaikan dari story tersebut tersampaikan kepada klien gitu. Karena kita yang sudah istilahnya berusaha semaksimal mungkin, belajar siang dan malam gitu ya, how to public speaking, how to presentation gitu, tetap aja kadang klien juga bingung. Gitu seringnya kayak gitu. Tapi kan dari situ juga akhirnya ya
apa namanya menjadi peluang juga untuk kita untuk terus berlatih lagi kan, berlatih dan berlatih. Sebenarnya itu lebih ke jam terbang sih. Iya. Gitu. Jadi saya sih As agree with, sih. as with anything sih. Sebenarnya Jadi semuanya agree ya sih. begitu. Walaupun memang dalam prosesnya yang kadang ya bikin astagfirullah juga ya. Oke, kalau di caranya Mas Zai, misalnya menulis sesuatu gitu ya, apakah di dalam kepalanya Mas Zai itu selalu membayangkan, oh ini kalau dalam bentuk ngomong, itu bentuknya kayak gitu tadi barusan. Iya, Oh selalu begitu. iya, itu kayak udah otomatis sih. Karena mungkin teman-teman ya, saya kebayangnya, saya sendiri juga kebayangnya gitu. Kalau Heeh, copywriter itu kan kita nulis, heeh. jadi kita cuman, oke Nulis nanti aja. kebayangnya di Instagram tulisannya akan jadi gitu. Saya nggak kebayang, oh nanti cara ngomongnya begini gitu, seolah seperti itu. Iya, memang harus karena tapi kembali lagi kan kita ngelihat Heeh. platform yang kita gunakan ya, Wah gitu. iya. Heeh. Gitu. Nah, itu kalau secara di apa namanya di bisa di ATL tadi, itu Hmm. cara ngomong itu penting banget, Mas. Karena itu akan menyampaikan pesan. Mhm. Gitu. Misalnya kita dapatkan sekarang. Nah, itu kan kita harus ini ya harus apa namanya harus berapi-api atau harus meyakinkan konsumen gitu. Karena Hmm. konsumen nggak bisa berinteraksi kan. Hmm. Tapi kalau misalnya dapatkan sekarang ya mohon maaf gitu. Itu kan dari situ aja udah beda kan. Iya, iya. Sebenarnya antara dapatkan sekarang dengan dapatkan sekarang. Tapi kalau di Instagram kan maksudnya bentuknya teks gitu. Iya. Do we have to, maksudnya kayak simulasi seperti itu gitu. Heeh. Sebenarnya kalau di Instagram itu lebih ke apa namanya? eh Kayak sambung kata gitu loh. Jadi kayak misalnya apa ya? Misalnya eh terbang untung jadi eng gitu kayak gitu-gitu sih. Jadi pengolahan katanya kayak gitu sih. Jadi biar orang membacanya tuh lebih lebih ngena aja. Ini kalau di Inggris sering banyak istilah yang seperti itu sih. Makanya kayak pernah dengar kayak, aduh, Taco Tuesday, Mm-mm. ya Oh contoh-contohnya iya gitu kayak kan ya. Itu gitu-gitu. kan dua-duanya T gitu ya di Heeh, depannya. heeh, Itu sengaja heeh. dibuat seperti Iya itu. kayak gitu. Monday Madness, Mm-mm, something mm-mm, like that. mm-mm, mm-mm. Di Indonesia juga ada ya. Sepring seprung gitu kayak gitu, Kalau di Indo di belakang kali ya. iya di belakang biasanya. Maksudnya teman-teman paham ya maksudnya di belakang kayak gimana tadi kayak apa tebing terbang apa? Pokoknya ya hal-hal seperti itu deh. Ya jadi main di kata-kata juga. Iya main di kata-kata sih gitu. Oke, agak general nih yang di sini, hal apa aja yang harus diperlukan dalam pembuatan copywriter. Maksudnya, Hal apa nih maksudnya? Hal-hal apa? yes, mungkin be spesifik sedikit kali Oke ya. ya. Kalau kita copywriter, skillnya kemarin kita sempat ngebahas soal skill, tapi Iya. saya agak lupa kayaknya kita udah belok Iya. kemana gitu ya kemarin. Iya, skillnya itu tadi kita harus mengetahui target audiensnya. Mungkin Oke. tadi itu dia hal-hal apa aja yang apa tadi harus Dia bilang diperlukan. diperlukan. Yaitu pertama adalah yang pertama adalah semangat sih ya menurut saya ya. Oh, Semangat oke. gitu Dari ya. mentalnya dulu. Karena kalau kita sebertalenta apapun kalau kita nggak semangat ya mohon maaf ya kadang hasilnya ya gitu-gitu aja gitu. Jadi semangat untuk belajar sih itu yang paling utama. Itikat dan niat. Oke, untuk belajar. Heeh. Karena emang saya sempat ngobrol sama Mas Rizal ya, dia Heeh. copywriter juga lah, Heeh. di salah satu copywriter, tapi dia udah Dia spesialis mana? TVC kah atau apa ke BTL kan? kayaknya ke medsos deh dia. Oh berarti BTL ya dia. Maybe ya. Ah. Maybe nggak tahu juga ya. Maksudnya, nanti kita ngobrol sama Mas Rizal kapan-kapan. Eh, apa namanya, satu hal tuh katanya memang kalau copywriter harus pengetahuannya harus luas, Betul, atau dia betul. tiap pindah ke satu bidang dia harus riset mendalam. Iya, karena kan target audiens beda treatment. Dia bilang sih waktu itu soal istilah-istilah ya, jadi kayak olahraga tuh kan akan banyak istilah tambahan. Ya misalnya ya kalau goal doang masih mending, tapi ada sliding tackle gitu kan, lalu ada ya kartu kuning kartu merah, kalau nggak pernah main bola nggak bakal Nggak ngerti. ngerti. Nah itu harus dipakai masalahnya Iya. dalam kalimatnya gitu. Istilah kata-kata juga penting banget sih, penting banget gitu. Maksudnya Jargon. jargon, iya, untuk jargon gitu. Karena apa namanya itu akan mempengaruhi juga. Misalnya kita lagi ngetren kata-kata apa nih di bulan ini atau di tahun ini kita bisa pakai nih. Gitu, coba gitu kan. Itu kan waktu itu pernah tuh ngetren kayak gitu tuh, gak apa-apa kita coba aja, tapi kita ngeliat juga target audiensnya siapa ya, jangan sampai kelas A tapi ngomongnya coba gitu, itu kurang tepat lah ya. Walaupun orang-orang yang di kelas A ini tentunya pasti gaul juga. Iya, tapi kurang mempresentasikan itu gitu. Kelas A ini setinggi apa sih sebenarnya? saya kok jadi lama-lama ngebayangin oh ini apa konglomerat kali gitu. Ya enggak sekonglomerat juga sih, tapi lebih ke mereka lebih ke mungkin ke Inggris Jaksel kali ya gitu, tapi enggak sampai yang gaul yang coba gitu, itu kurang pasti kalau mau diimplementasikan kalau kita ngomongnya secara ATL ya. Teman saya banyak kan orang Jaksel. Oh iya, temen saya juga. Ya
kita speak like this lah. Salah satu contohnya gitu. Papi Ai kan emang kerja di sana gitu. Oh Di gitu. bahasa mereka kan kayak gitu ya. Tapi kayaknya nggak dipakai untuk, bisa nggak kayak gitu-gitu dipakai Di mana? ya copywriting, misalnya di medsos gitu bahasanya. Bisa. Tapi target banget dong berarti. Iya. Makanya kan copy apa namanya di sosmed itu kan target audiensnya udah jelas banget ya. Hmm. Beda dengan di televisi itu kan target audiensnya kagak jelas gitu, nggak jelas gitu karena mereka itu ya Well, udah tayang-tayang aja gitu dan orang terlalu lebar. Nah kalau terlalu lebar akhirnya treatmentnya gimana? Ya benar-benar udah tadi ABC udah titik di situ berhenti. karena terlalu lebar ya itu tadi seperti yang di awal treatment kita bagaimana kita nge-branding si brand ini sekuat mungkin. Itu dari tone and manner-nya, dari pemilihan brand ambassador-nya itu sekuat mungkin gitu. Nah, kalau untuk di radio, karena saya juga pernah megang radio, adalah kita harus benar-benar menyebutkan nama si brand ambassador-nya itu berulang-ulang. Misalnya gini, misalnya kita brand ambassador-nya Agnes Mo gitu misalnya. Wah, Agnes Mo ternyata pakai minyak angin ini gitu kan. Nah, itu harus diulang-ulang tuh supaya orang tahu oh ini ada Agnes Mo nih pakai minyak ini gitu. Ya karena nggak ada mata untuk disampaikan. Itu hanya kita ngedenger aja kan lewat audio. Jadi gitu. repetisi kali ya kalau di radio. Jadi memang harus beberapa kali nama si brand ambassador ini disebut-sebut gitu loh, karena agar ngena gitu seperti itu. Jadi tapi makanya selalu bilang ketika di radio itu jangan sampai kita pakai brand ambassador yang nggak terkenal gitu loh. Kalaupun nggak terkenal is okay, nggak apa-apa. Ya udah nggak usah disebutin, langsung disebutin ke produknya yang berulang-ulang. Atau sebenarnya kalau brand ambassador yang kurang terkenal, saya sempat mempelajari sedikit hal ini. Apa namanya tuh, kredibilitasnya dia yang ditekan. Dan dilihat. Jadi kayak misalnya dokter, saya selalu notice ya beberapa dokter. Awalnya notice gara-gara dokter saya tuh muncul di TV. Gitu. Dia iklan apa namanya, balsem gitu. Oke. Jadi kayak lu kok muncul di Di TV gitu. terkenal lu sekarang gitu kan. Tapi akhirnya saya mempelajari kalau dokter yang terkenal oke, fine, tapi kan banyak iklan terutama produk kesehatan ya, perawatan tubuh, mereka pakai dokter. Terus dokter ini saya nggak kenal siapa, tapi yang ditekankan, saya baru notice juga yang ditekankan tuh ternyata kredibilitasnya. Ini dokter udah spesialis, nomor satu pasti spesialis, nggak mungkin Nomor 2. dalam artian dokter umum tuh nggak pernah ada di TV gitu kan, nomor satu gitu. Kalau dokter umum pasti dokternya spesialis, terus cenderung umur ya, walaupun mungkin awet muda tapi nggak mungkin dokter yang baru. Iya. Itu kan susah ya untuk mengantarkan, ini dokter udah berpengalaman, akhirnya diantarkannya lewat umur, lewat tampilan yang agak tua ya, berpengalaman lah gimana caranya gitu. Oke. Nih saya lanjut lagi. Ini pertanyaannya simpel tapi kelihatan nih maksudnya. Kalau copywriter cara gini, kalau copywriter biasanya cari duitnya gimana? Nih ngomonginnya udah side joban nih ya. Mungkin Mas Rahmat pengen tahu aja kali ya. Mas Rahmat punya produk, jadi mungkin bukan gitu caranya. Jadi biasanya ada side joban dong pasti. Mungkin kalau misalnya orang yang kerja profesional gitu ya, kayak di kantor gitu ya, mungkin ya misalnya mereka bisa ngambil side job apa freelance Ya, gitu. oke, Iya, freelance itu banyak banget sebenarnya kita copywriter, karena saya juga waktu tinggal di Bali itu lumayan lama gitu Oh, ya. pernah di Bali? Iya, setahun semenjak corona itu memang saya move ke Bali gitu. Terus saya memang ngambil freelance copywriter. Oke. Iya, saya copywriter freelance gitu. Jadi ya setiap campaign itu ya seperti itu. Tapi memang saya memang tetap di ATL gitu. Jadi bikin story-story untuk PPC, terus juga bikin untuk radio gitu. Seperti itu. Kita bisa ngambil freelance mungkin bagi kamu yang tidak ingin terikat di suatu company gitu ya, gitu. Mungkin bisa ambil freelance gitu. Karena saya juga pernah seperti itu. Ya tentunya mungkin sedikit apa ya, refocus ke yang tadi pagi kita meeting gitu ya. Ya kalau teman-teman memang yang mau freelancing ya begitulah. Iya. Tapi kalau ngomong side job susah juga sih sebenarnya. Karena kita juga harus berkomitmen ya Mas dengan company yang kita bekerja ini gitu loh. Iya. Tergantung dari, kalau Mas saya biasanya bikin penulisan gitu. Kalau disuruh cepat 1 jam bisa selesai. Enggak juga sih. Enggak juga kan? Maksud saya seperti itu. Karena kemarin saya nulis. Mungkin teman-teman saya sekaligus Ya, promosi mungkin kali bisa ya. nih apa adanya aja. Iya bisa jadi apa adanya gitu, nggak tahu dan ya efeknya bagus apa enggak, yang jadi masalah kan gitu. Sama gitu, mungkin sekalian saya promosi nanti kan setengah 7 kan saya kita GT ada kuliah WA jadi teman-teman mungkin juga mau join yang itu, tapi
harus tanya ke adminnya ya, karena ini bukan saya yang handle juga. Ada kuliah WA, nah saya disuruh nulis tuh, nulis sesuatu gitu kan, materi, tapi dalam bentuk kan namanya kuliah WA berarti teks kan. Saya biasa kan PPT, a little bit different. Nah, kalau PPT kan poin-poinnya aja, kalau ini benar-benar pembahasannya dalam bentuk teks Secara rinci gitu ya. secara rinci. Nah itu ya lama sih, habis waktunya maksudnya. Nah ini kalau kalau freelance kan punya waktunya ya, dalam artian gitu. Kalau kita nggak freelancing, dalam artian jadi side job, kayaknya berat deh. Iya. Ya. Heeh, heeh. Seperti itu. Oke, Gitu. mungkin Kecuali mungkin kita mau buka company sendiri gitu ya, mungkin itu bisa beda oke, beda itu case udah ya. beda case Heeh. banget. Eh, Oke, mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita juga Iya, mau nggak banyak ya, udah mau habis juga. Jangan khawatir karena tentunya teman-teman masih ada di minggu depan. Kalau ngomong copywriter masih ada mas saya di minggu depan di hari dan jam yang sama. Jadi kalaupun nanti pertanyaannya ada lagi, kita bisa taruh ke minggu depan, nggak masalah. Boleh. Pertanyaan terakhir, kalau mau belajar copywriter, mas saya dari pengalamannya belajarnya dari mana? Kalau saya itu belajar langsung terjun mas. Jadi saya tidak mengikuti kelas-kelas ya, misalnya kelas copywriter dan sebagainya tidak. Jadi memang saya benar-benar terjun. Karena pertama kita basicnya dulu harus memang suka nulis gitu ya. Oke. Suka nulis, suka mempresent something gitu kan. Nah itu basic copywriter kan ya. Suka presentasi gitu karena itu penting. Gitu, Oh emang sering penting. presentasi ya? Iya, suka berbicara di depan orang itu penting. Jangan sampai kita yang misalnya masih ketakutan gitu terus kita ya mungkin bisa dilatih sih ya sesuai dengan perjalanan waktu gitu. Tapi kalau saya itu memang langsung terjun ke company gitu. Saya langsung terjun ke company. Itu di awal-awal saya pengen nangis. Pengen nangis terus beneran. Di awal tuh saya pengen nggak kuat. Karena harus belajar dulu ya. Karena bener-bener dari awal banget itu prosesnya bener-bener semenyakitkan itu sebenarnya. Oke, boleh cerita Gitu. sedikit sakitnya kenapa? Karena yang jadi tim saya itu memang benar-benar yang senior gitu yang memang Alright. memang mereka mengajari ilmu kepada saya gitu. Iya, saya tidak pernah memungkiri itu gitu. Berkat mereka akhirnya saya berilmu istilahnya tahu gitu kan. Oke. Saya mengambil ilmu-ilmu dari mereka gitu. Cuman mungkin dalam proses saya mengambil ilmu dari mereka gitu, itu tuh benar-benar kayak yang Digembleng. digembleng juga terus keadaan juga karena kan kita harus bikin story kan nggak satu mas gitu. Kita harus bikin story yang banyak gitu karena kan klien pun kadang kita kan macam-macam ya klien, ada yang baik, ada yang rewel gitu kan. Nah terus kadang kita present misalnya 6 story nih, nggak ada satupun yang diambil. Kita harus bikin lagi. Nah hal-hal kayak gitu kan benar-benar cukup menguras energi kan kayak riset Dan segala mental, macam. Betul Nyakitin gitu hati kan. juga beda. Gitu kan itu tuh saya pengen nangis gitu kayak aduh gak sanggup saya kayak gini gak sanggup gitu karena bukan hanya sekedar kita menulis-nulis doang gitu tapi bagaimana kita menyampaikan itu gitu bagaimana menyampaikan brand itu seperti itu sih. Kalau saya memang langsung terjun ke lapangan, langsung terjun ke klien, jadi proses seperti itu sih saya. Sering latihan kali ya? Iya memang itu sering latihan itu setiap hari gitu. Intinya kita rajin-rajin menulis tapi kembali lagi kita copywriternya di bidang apa gitu ya. Kalau saya memang banyak referensi misalnya ngelihat iklan-iklan gitu loh. Dari situ mungkin kita bisa bagi yang pemula-pemula banget gitu mungkin bisa lihat oh kita terinspirasi dari iklan ini nih kemudian kita kembangkan gitu. Seperti itu kalau saya awal-awal. Tadi ada satu yang unik, belajar bicara juga. Iya. Adalah untuk menulis. Kalau belajar bicara saya pernah dapet tips gini. Ini yang sound silly sampai sekarang saya sendiri nggak kayaknya cringy, tapi menurut orang tersebut ini sangat efektif, yaitu ngomong di depan cermin. Iya, itu selalu saya lakukan. Ya, sering dilakukan. Iya, sebelum saya present itu saya selalu berbicara di depan cermin. Kenapa? Karena ketika kita berbicara di depan cermin itu kita akan tahu nih ekspresi muka kita. Ya, Iya kan? kuncinya di situ. Memang waktu saya nyoba gitu ya, itu kayak aneh pasti kan. Cuman saya jadi notice, oke, kalau ngomong gue tuh sering begini. Iya, gitu kan. Kita tahu gitu. Kita tahu gesture kita tahu ekspresi kita, terus kita bisa mengetahui intonasi kita. Gitu. Ini penting ya di dunia copywriter tuh ketika kita present apalagi kita membuat copy gitu, membuat suatu teks atau naskah, itu kita harus pakai intonasi kan. Nah, ketika kita berbicara di depan kaca, itu kita akan tahu oh iya baiknya kayak gini atau baiknya kayak gini gitu. Itu akan kelihatan banget sih Mas gitu. Karena ya bisa sih kita face to face kayak gini tapi kan ya nggak semua orang mau juga gitu. Ya kalau punya pasangan silakan gitu ya, asal pasangannya kuat juga gitu. Udah ngomong ke muka gue sambil main game. Gitu. Memang iya betul. Itu memang sudah saya lakukan Ngomong di kaca. bertahun-tahun. Padahal untuk nulis kebutuhannya.
Emang sih, berarti kita mungkin kunci ya, sebelum kita akhiri, kunci buat Semangat teman-teman adalah belajar. satu, semangat belajar, kedua keep training Heeh. walaupun otodidak gitu, Heeh. dan kemudian malah belajar public speaking untuk menulis, karena kita mensimulasikan apa yang kita tulis kalau dalam bentuk apa namanya, vokal itu nanti bentuknya seperti Iya, apa, iya. harus sesuai. Heeh. Karena gini loh Mas, ketika misalnya gini, ketika kita present depan kalian kan emang deg-degan banget kan, Hmm. gitu kan tuh klien kita kan. Kalau belum kebiasa ya. Heeh, pasti deg-degan kan, sebagai manusia biasa pasti deg-degan. Even itu mereka yang sudah profesional pun pasti tetap ada rasa deg-degannya gitu. Oke. Walaupun sedikit gitu loh, pasti tetap ada kan rasa deg-degan. Apalagi kita akan mempresentkan apa karya kita kan istilah gitu. Tapi ketika kita berhasil mempresentkan itu dan mereka agree, gitu itu kayak ada kepuasan batin tersendiri gitu. Itu tuh nagih. Achievement, dapat achievement. Iya gitu, kayak ada sensasi tersendiri aja. Seperti itu, yakin deh kalau kita memang sering-sering kayak gitu pasti nanti itu akan kebiasaan sih. Iya deh, tapi benar, ini saya bisa ngomong. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu, saya sebagai instruktur tuh kan namanya instruktur atau guru gitu ya. Kalau sebutan lainnya guru kan pasti sering ngomong di depan Iya. kelas. Heeh. Oh, berarti harus bisa public speaking. Saya nggak ngerti public speaking. Heeh. Terus kemudian harus bisa ya, supel lah berarti harus, namanya supel berarti ekstrovert. Nah, saya introvert, Kok gitu? proven. Hardline introvert malahan gitu kan. Duper enggak? Enggak sih. Introvert aja. Oke, kalau ngomong introvert ini bisa 70% ke introvertnya gitu. Oke. Lumayan tinggi gitu kan. Jadi kok bisa jadi introvert? Pelan-pelan. Heeh. Ya belajar dulu, pertama kali Berproses ngajar, prosesnya ada. Tapi udah biasa. Saya begitu, kalau sekarang sih udah enak ngajar. Ya udah, selama bahan udah ada dan bahannya saya kuasai. Itu juga teman-teman tips ya. Kita ngepresentasiin PPT-nya orang tuh pasti nggak bakal siap. Ya, kalau PPT sendiri saya oke, fine. Jadi jam terbang sih memang kita Iya. harus nyoba. Nah, kalau di copywriter malah ketemu hacknya adalah ngomong di depan cermin. Betul. Itu nanti bisa dituangkan ke dalam kata-kata. Betul. Oke, thank you Mas Zai Sama-sama, ya Mas. atas waktunya. Kita seperti biasa memang kita obrolannya kalau sama Mas Zai pasti seru ya. Excitable gitu. Kalau saya masih ya reserve lah ya, walaupun dikit-dikit hahe. Saya kebanyakan hahaha kayaknya. Ke bawah. Kalau saya ke bawah. Introvert kan gitu, ngikut aja kita. Enggak ya, enggak selalu gitu ya. Oke, teman-teman, memang kita sudah sampai di penghujung acaranya. Getty Coaching Clinic, mungkin saya ingatkan kepada teman-teman, Getty Coaching Clinic ini berjalan tiap hari dengan jadwal yang berbeda, pengisi atau narasumber yang berbeda-beda, dan kita memang adakan untuk teman-teman alumni pelatihan Getty yang udah pernah ikut pelatihannya Getty. Ini sebagai, wah kalau teman-teman udah praktek kan pasti muncullah pertanyaan, muncullah mungkin bingung. Teman-teman bisa nanyakan di sini gitu ya, untuk teman-teman yang mau join. Yang di Telegram berarti udah join ya. Yang di YouTube kami sedang membuka kesempatan ini untuk umum. Jadi ada linknya di description. Silakan diklik aja untuk teman-teman yang di Telegram yang mungkin skip gitu ya, lagi sibuk pagi ini. Kami selalu menyediakan replaynya. Ada tiap hari di YouTube di channel Getty Incubator. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe karena kita post daily, dan seharusnya daily ada 2, satunya lagi adalah intisari gitu. Jadi nanti ada replay fullnya, atau ada lagi satu lagi adalah bagian intisarinya aja yang teman-teman bisa ambil mungkin sekilas gitu ya. Kadang-kadang kan kita cuma punya waktu sebentar, we have that video gitu. Jadi terima kasih terutama untuk teman-teman juga udah datang dan yang memberikan pertanyaan ya. Tadi semoga terjawab oleh Mas ya. Semoga ya, semoga. Kejawab sih kalau menurut saya. Kalau belum kejawab bisa ikutin kelas Getty. Nanya lagi boleh ya, kalau memang belum kejawab nanya lagi boleh, kita akan bawa ke minggu depan. Betul, Boleh betul, ya? betul. Oke, thank you Mas Zai, Sama-sama, Mas. udah spending Makasih, time sama makasih kita. banyak. Sebelum mengakhiri, teman-teman saya mengingatkan kembali untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu menggunakan masker. Saya dan Mas Zai pakai. Jaga jarak satu sama lainnya. Ini juga ada jaraknya. Mungkin kalau yang live nggak kelihatan, tapi kalau yang di YouTube pasti nanti kelihatan bagian ininya. Ada jaraknya. Lalu menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Satu yang saya lupa, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.